We're going to the mansion on the Happy Day Express. The letters on the engine are JESUS. The car goes off for heaven. We gladly answer yes. We're going to the mansion on the Happy Day Express. You're welcome to the mansion on the Happy Day Express. The way to come is just to trust.
adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Thank you, bye-bye. Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Bye, God bless you. Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Thank you, happy Sunday, bye-bye. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1. Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Dia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nahum pasal 1 ayat 7a. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Nahum chapter 1 verse 7a. The Lord is good, a refuge in times of trouble. Bye. Bye. Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang pelindung karenanya. Thank you, bye-bye. Nahum chapter 1 verse 7. The Lord is good, a refuge in time of trouble. He cares to those who trust in Him. Happy Sunday, God bless you. Bye-bye. Halo teman-teman, ini ayat hafalan dari April ya. Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tunggu dulu. Ada aturannya loh. Wah, bener tuh. Ada aturannya. Apa ya yang pertama? Yang pertama, adik-adik harus persiapan dulu. Ayo, adik-adik mandi dulu. Dan jangan lupa, pakai bajunya yang rapi ya. Nah, yang kedua, adik-adik siapin handphone atau HP, laptop atau TV. Bisa pinjam mama papa ya kalau adik-adik nggak punya handphone. Nah, ini semua nanti dipakai untuk adik-adik dapat beribadah. Nah, adik-adik juga siapin kotak persembahan ya, supaya nanti bisa masukin uang persembahan kalian di sana. Nah, yang terakhir, adik-adik saat ibadah jangan bermain-bermain ya. Terus jangan lari-lari ke sana kemari, makan atau ngobrol. Oke? Iya ya adik-adik, kita harus menghormati Tuhan dengan mengikuti ibadah dengan sopan. Oke. Yuk kita mulai ibadah. Hai, selamat sore semua. Hai. Buat adik-adik yang di rumah, apa kabar? Hari ini Encik senang sekali kita bisa beribadah lagi bersama-sama di sekolah minggu online.
Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa bertemu lagi dan bisa beribadah walaupun hanya melalui YouTube. Encik berharap adik-adik di rumah semua dalam keadaan sehat semua dan semua sudah semangat untuk mengikuti sekolah minggu. Ayo, mana semangatnya? Semua berdiri, kita akan memuji Tuhan, kita akan bernyanyi Mars sekolah minggu. Ayo, mana tepuk tangannya untuk Tuhan Yesus? Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi, sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Masih senang memuji Tuhan, masih tetap berdiri, kita masih akan terus memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan melalui puji-pujian yang akan kita nyanyikan. Encik di gereja, adik-adik yang ada di rumah yang mengikuti di YouTube, semua bersemangat, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyanyi. Duduk senang, berdiri senang. Ayo, mana sikapnya? Encik mau lihat semua yang semangat. Duduk senang, berdiri senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi, duduk senang, berdiri senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Mana senyumnya? Yeay, pintar. Semua bersuka cita, semua sangat senang karena Tuhan Yesus selalu ada di dalam hati Encik, di dalam hati adik-adik, dan di dalam hati orang semua. Nah, orang akan berdoa, semua tenang, ambil sikap berdoa. Kita akan berdoa, orang mau menyanyi lagu Ajarku Sembahyang. Ayo, sikap doa yang tenang, semua tutup mata, orang menyanyi Ajarku Sembahyang. Ajarku sembahyang, ajar percaya, ajarku cinta orang seperti Yesus. Ajarku cinta orang seperti Yesus. Tutup mata semua, lipat tangan, nggak boleh ganggu teman. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh beribadah lagi kepada Tuhan. Kami sangat bersuka cita karena Tuhan Yesus selalu sayang kami. Terima kasih Tuhan
untuk kesempatan yang indah kami boleh beribadah. Kiranya ibadah ini menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Tuhan tolong Roh Kudus kiranya hadir supaya kami semua bisa mengikuti ibadah dengan baik dan tenang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bermohon serta bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik, setiap hari, setiap saat ada begitu banyak hal yang orang bisa syukuri kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu mengasihi orang. Orang harus selalu ingat bahwa setiap saat bangun tidur bersyukur untuk tubuh yang sehat. Siang hari bersyukur karena orang bisa melakukan aktivitas. Malam hari bersyukur karena Tuhan Yesus sudah jaga orang. Tuhan Yesus selalu sayang orang dimanapun orang berada. Kita akan memuji Tuhan, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Semua duduk yang manis, siapkan Alkitab, pasang telinga baik-baik supaya orang semua bisa mengerti cerita firman Tuhan dan orang semua bisa tahu apa yang Tuhan mau orang lakukan di dalam kehidupan setiap saat ketika orang mendengarkan firman Tuhan. Ayo duduk manis semua sikap untuk mendengarkan cerita. Selamat sore adik-adik yang manis. Sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Yuk sebelumnya kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di sore hari ini di dalam ibadah Sekolah Minggu Gemim Kristus Manado. Kami akan belajar di dalam firman Tuhan lewat cerita yang akan disampaikan guru Sekolah Minggu kami kepada kami. Tuhan berkati, urapi dengan kuasa-Mu, menguasai hati pikiran, tubuh jiwa roh kami, supaya kami benar-benar mengerti, memahami apa yang menjadi pembelajaran dalam firman Tuhan pada sore hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mulai mendengarkan satu cerita firman Tuhan, dan di dalam firman Tuhan ini ada satu tokoh di dalam Alkitab untuk dapat menjadi teladan bagi kita dalam mengikut Tuhan ya. Tapi sebelumnya Enci mau mengajak adik-adik menyanyikan satu pujian. Adik-adik mau dengar? Enci kasih contoh lagu Haleluya, 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 puji Tuhan. Nah, demikian pujian ini adik-adik semua sudah tahu. Ayo ikut gerakannya dan menyanyikan
terus lagu ini ya sampai selesai. Mulai. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Sudah bisa? Apakah adik-adik bisa melakukannya? Nah, good semuanya adik-adik ya. Itu tandanya adik-adik mau mendengarkan apa yang dikatakan Enci Agnes kepada adik-adik semuanya. Ya, baik gerakan, menyanyi, dan semua itu telah dilakukan oleh adik-adik. Jadi adik-adik itu tandanya adik-adik mau taat dan mendengarkan apa ya dikatakan oleh Enci Agnes. Nah adik-adik sama seperti seorang bapak yang ada di dalam Alkitab, di kitab Keluaran 4. Di sana diceritakan bahwa bapak ini telah dipanggil Allah. Dia adalah Bapak Musa. Sebagaimana cerita sebelumnya adik-adik, Bapak Musa ini dia taat kepada Tuhan Allah ketika dia dipanggil untuk naik ke Gunung Horeb dan mendengarkan apa yang akan disampaikan kepada Bapak Musa. Apa kira-kira yang akan diperintahkan Tuhan Allah kepada Musa? Musa dengan taat dia pergi ke atas Gunung Horeb dan menerima apa yang diperintahkan kepadanya. Tetapi Tuhan Allah bukan hanya mau dia mendengarkan, dia taat tapi dia mau mendengarkan dengan memberikan 3 tanda kuasa kepadanya. Masih ingat apa kira-kira 3 tanda itu ya adik-adik? Nah coba siapa yang bisa jawab? Yang pertama bagaimana? Tanda yang bagaimana yang Tuhan tunjukkan? Musa diberikan tongkat dan tongkat itu diperintahkan dilemparkan dan kemudian berubah menjadi ular. Musa harus menangkap ular itu kemudian menjadi tongkat kembali. Itu tanda yang pertama. Dan ada pula tanda yang kedua. Apa itu? Tanda yang kedua bagaimana adik-adik? Tangannya ditaruh di kantong kemudian dikeluarkan. Wah, tangan yang sepertinya tidak berpenyakit kusta tiba-tiba berpenyakit kusta, berluka, bernanah dan berlubang-lubang. Wah, kemudian diperintahkan lagi, tanganmu dimasukkan lagi Musa. Nah, Musa langsung memasukkan lagi ke kantongnya, dikeluarkannya lagi. Wah, sudah kembali seperti semula. Wah, hebat ya kuasa yang diberikan Tuhan Allah kepada Musa. Itulah tanda yang kedua adik-adik. Tanda yang ketiga, apa itu adik-adik? Nah, adik-adik diambilnyalah air. Tuhan memerintahkan Musa ambil air dari sungai Nil, kemudian disiramkan ke tanah. Wih, jadi berwarna merah. Air yang bening berubah menjadi darah adik-adik. Wah, Musa waktu itu mendapat 3 tanda mujizat atau kuasa dari Tuhan. Untuk apa? Untuk ditunjukkan kepada bangsa Israel supaya menyatakan bahwa Musa lah yang akan menjadi pemimpin mereka untuk bisa mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mengapa Tuhan sangat memperhatikan bangsa Israel? Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan
Tuhan, bangsa yang disayang oleh Tuhan. Tuhan telah melihat penderitaan bangsa Israel yang ada di tanah Mesir. Mereka menjadi budak, harus bekerja siang malam. Adik-adik, mereka disiksa di sana. Dan Musa yang sebelumnya takut, Tuhan bilang, "Hai Musa, kamu tidak usah takut, cemas." Waktu itu Musa bilang, dia tidak pandai berbicara. Aku tidak pandai berbicara, bagaimana aku bisa menjadi pemimpin, Tuhan? Tetapi Tuhan Allah bilang, saat ini kamu akan didampingi oleh kakakmu Harun. Kakaknya Musa yang bernama Harun, dia pandai berbicara. Dan Tuhan bilang sama Musa bahwa dia tidak usah khawatir dan takut. Dia harus mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan Allah. Dan benar, adik-adik, selain Musa taat ketika dipanggil, dia pergi menghadap Allah di atas Gunung Horeb, dia juga mau mendengarkan apa yang sebenarnya menjadi kehendak dan perintah Tuhan Allah saat itu. Dia dan kakaknya turun gunung dan mereka pergi menghadap Raja Firaun, raja bangsa Mesir. Nah, adik-adik, ketika mereka pergi menghadap Raja Firaun, mereka menyampaikan, "Raja, Tuhan Allah kami yang kami sembah memerintahkan supaya orang-orang Israel harus keluar dari tanah Mesir, dan aku yang akan memimpin mereka pergi keluar dari tanah Mesir." Wah, Raja Firaun kaget. "Oh, kamu berani?" Dan berkata bahwa Tuhan Allah yang kamu sembah, siapa Tuhan Allahmu itu? Aku tidak mengenalnya. Dan sekali-kali aku tidak akan mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi walaupun demikian, Musa, adik-adik, tidak takut. Dia segera pergi. Walaupun tidak diizinkan Raja Firaun, dia segera pergi menghadap tua-tua bangsa Israel dan beberapa orang Israel. Ketika Musa dan kakaknya Harun pergi kepada tua-tua Israel, bertemu dengan mereka, mengumpulkan mereka untuk mendengarkan dia. Lalu Musa berkata, "Hai tua-tua Israel, aku ini telah diutus Tuhan Allah Abraham, Allah Yakub, untuk supaya bisa mengeluarkan kalian semua bangsa Israel dari tanah Mesir. Tuhan Allah kita telah menyiapkan suatu tempat yang lebih baik dari tanah Mesir." Oh, tua-tua bangsa Israel kaget. "Loh, siapa? Kamu ini siapa? Dan bagaimana bisa kami bisa percaya kepadamu? Dan apa buktinya?" Para tua-tua Israel itu kemudian melihat Musa tiba-tiba memperlihatkan tongkat yang dibawanya selalu. Tongkat ini ditunjukkan, "Hei kalian semua, tua-tua Israel dan semua orang-orang Israel yang saat ini berada menyaksikan, saya berbicara, saya menyampaikan perkataan Tuhan Allah. Ini salah satu tanda. Ada 3 tanda dan ini salah satunya, sebuah tongkat. Kalian lihat." Dan Musa memperlihatkan ketika tongkat itu dilempar ke tanah, tiba-tiba berubah seperti seekor ular. Dan kemudian Musa menangkap ular itu, dan betul adik-adik, kembali itu ular itu kembali menjadi seperti seperti semula, sebuah tongkat. Nah, adik-adik, hebat. Semua orang yang melihat, mereka terkagum-kagum. Ada yang kaget, "Loh, kok bisa?" Ya,
itu adalah kuasa Tuhan Allah yang akan menolong kalian semua bisa keluar dari tanah Mesir. Tanda yang kedua, Musa kemudian kalian perhatikan, yang menunjukkan kepada tua-tua Israel dan semuanya yang ada di situ. Aku akan memasukkan tanganku ke kantong. Kemudian dikeluarkannya. Wih, kenapa tanganmu sudah seperti penyakit kusta? Lalu Musa kemudian memasukkan kembali. Perhatikan tangan yang penuh kusta ini. Aku akan masukkan kembali ke kantong. Musa kembali memasukkan. Dan apa yang terjadi ketika dia mengeluarkannya dari kantong? Wah, kembali bersih adik-adik. Wah, tangan yang ada pada Musa ini dipakai Tuhan. Ini adalah tanda dari kuasa Tuhan Allah untuk menjadi penolong. Kalian bisa keluar dari tanah Mesir. Kalian harus percaya. Mana? Kamu bilang ada 3 Musa. Mana tanda lagi yang satu? Musa ambil air yang sudah disiapkan. Air ini dari sungai Nil. Dia tumpahkan ke tanah dan berubah. Air yang bening berubah menjadi warna merah, menjadi darah adik-adik. Wah, kaget semua, terkagum-kagum. Wah, hebat ya Musa. Tuhan Allah kita itu maha kuasa. Musa bilang, kalian tidak usah takut. Aku yang akan memimpin kalian, mengeluarkan kalian dari tanah Mesir. Nah adik-adik, demikianlah Bapak Musa ini telah menunjukkan bahwa dia benar-benar taat dan mau mendengarkan apa yang dikatakan dan diperintahkan Tuhan Allah kepadanya. Sama adik-adik, di dalam kehidupan kita pun saat ini kita harus mendengarkan orang tua kita. Kita harus mendengarkan guru yang ada di sekolah, guru sekolah minggu. Kita harus mendengarkan oma, opa yang menjadi orang tua kita. Mereka, orang tua kita itu juga adalah wakil Allah. Jadi kita sebagai anak-anak harus mendengarkan apa yang menjadi nasihat, teguran yang diberikan, ajaran yang diberikan orang tua kita kepada kita. Kita juga harus mendengarkan apa yang disampaikan pemerintah yang ada di bangsa kita ini. Ketika kita harus melakukan prokes atau protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, mencuci tangan dengan rajin, kita juga harus mendengarkan. Dan saat ini pemerintah lagi mendistribusikan vaksin karena kita ya sudah 1 tahun berada di dalam pandemi virus corona yang menyebar, dan pemerintah ingin mencegah dengan memvaksinasi orang-orang dewasa dan juga para lansia. Nah adik-adik, apa juga yang menjadi perintah daripada pemerintah kita harus mendengarkan. Terlebih perintah Tuhan Allah. Bagaimana caranya? Nah, kita mendengarkan perintah Allah melalui Alkitab. Setiap hari ketika kita membacanya, kita akan tahu bagaimana dan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, demikianlah cerita kita pada sore hari ini. Berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar saja firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk teladan pada sore hari ini di dalam cerita dalam Alkitab, yaitu Bapak Musa. Dia mau mendengarkan
Tuhan Allah berbicara, taat dan mendengarkan. Kami juga mau taat dan mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui Alkitab. Dan wakil Tuhan di dunia ini buat kami anak-anak, yaitu orang tua kami. Kami mau mendengar nasihat, teguran, ajaran dari orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah namamu yang selalu mengasihi dan menyertai kami. Di dalam nama Yesus, amin. Adik-adik, torang sudah dengar cerita firman Tuhan, bagaimana Musa mau taat, mau mendengar apa yang mau menjadi keinginannya Tuhan. Musa mau taat ketika Tuhan menyuruh Musa untuk melakukan pekerjaannya Tuhan. Encik berharap torang semua, encik maupun adik-adik semua di rumah, torang juga mau belajar taat. Adik-adik mau taat seperti apa? Ketika mama bilang, ayo torang makan jam 7 pagi itu sarapan. Ayo torang sarapan. Sarapan dengan baik supaya ketika torang mau belajar online, torang semua sudah sarapan dan bisa belajar dengan baik ya. Torang melatih diri untuk taat. Tidak mudah adik-adik. Taat itu tidak mudah. Encik yakin encik juga tidak mudah untuk melakukan itu. Tapi encik yakin dan percaya ketika torang mau berusaha, encik mau berusaha untuk taat. Adik-adik di rumah mau berusaha untuk taat, untuk menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus akan menolong torang. Roh Kudus akan memampukan torang, akan menolong torang untuk bisa melakukan itu semua. Nah sekarang mana Alkitabnya? Torang buka semua Alkitab. Torang akan membaca ayat hafalan yang terdapat di dalam Keluaran 8 ayat 1b. Ayo semua buka Alkitabnya, Keluaran 8 ayat 1b. Ada di mana ya kitab Keluaran? Nah, kitab Keluaran ada di Perjanjian Lama. Setelah kitab Kejadian, kita akan temukan kitab Keluaran. Semua sudah dapat? Keluaran 8 ayat 1b. Encik akan bacakan untuk adik-adik ya. Torang baca sama-sama, adik-adik di rumah juga baca sama-sama. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sekali lagi, Keluaran 8 ayat 1b. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sudah semua? Nah, jangan lupa dihafal ya. Semua hafal? Ya, pinter. Encik yakin adik-adik di rumah semua mau menghafal ayat hafalan. Jangan lupa direkam dan kirim ke grup WhatsApp adik-adik masing-masing di kelas masing-masing. Juga di Instagram ya. Kirim di Instagram dan kirim di grup WhatsApp di kelas sekolah minggu masing-masing adik-adik. Oke? Semua sudah mengerti? Sekarang kita akan tutup ibadah sekolah minggu kita pada sore hari ini. Torang akan menyanyi lagu Sayang Sayang Disayang. Sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang sayang disayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory glory glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan.
adik-adik bersyukur kepada Tuhan kita bisa melewati ibadah sekolah minggu ini dengan baik. Dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan sudah menolong kita untuk bisa mengikutinya dengan baik. Harapan Enci, kita semua bisa mengerti apa cerita firman Tuhan dan semua yang orang lakukan semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita akan menutup ibadah sekolah minggu. Enci minta semua lipat tangan, sikap doa yang baik mana, tutup mata semua, adik-adik tenang supaya orang bisa berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah pimpin sepanjang ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan Yesus mengingatkan kami lagi melalui cerita firman Tuhan bahwa kami harus taat, kami harus mau mendengarkan Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan. Terima kasih untuk Enci Agnes yang sudah membawakan cerita firman Tuhan. Tuhan nolong Enci Agnes di dalam setiap kehidupan Enci Agnes. Kami bersyukur ya Bapa, kami bisa mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bermohon, serta berterima kasih. Amin. Oke adik-adik, Enci akan ingatkan lagi bahwa sekolah minggu sekarang ada 2 kali. Yang pertama jam 8 pagi, jam berapa ini? Jam 8 pagi setiap hari minggu adik-adik bisa ikut melalui Zoom. Nah, link Zoom itu Enci sudah bagikan di grup WhatsApp masing-masing kelas. Jadi adik-adik setiap minggu linknya sama ya. Jam 8 pagi kita akan beribadah lewat Zoom. Semua adik-adik langsung online di muka laptop atau handphone untuk mengikuti ibadah Zoom. Nah yang kedua kita akan mengikuti ibadah online kanal YouTube. Itu seperti biasa jam 4 sore. Adik-adik bisa lihat di kanal YouTube, ada ibadah sekolah minggu jam 4 sore dan bisa mendengarkan di Radio Sumber Kasih. Jangan lupa ya, jam 4 sore. Dadah!